Anaknya lahir dengan problem di otak sehingga dia harus berpikir bagaimana caranya anaknya bisa hidup lebih baik. Bukan dokter, tetapi dia engineer. Ada fisiologinya di sini dan ada basic manusia yang jutaan tahun yang lalu sebenarnya kita nggak kenal dengan gula. Buat Anda yang tertarik untuk mempelajari kesehatan, saya menyarankan satu buku yaitu Berawal dari Alif. Nah, karena kita sering bertanya-tanya, katanya sarapan itu nggak bagus, katanya sarapan itu bagus, mana yang benar? Katanya harus banyak makan buah, ada yang bilang jangan banyak makan buah, mana yang benar? Katanya gula itu penting, nggak mungkin kita nggak pakai gula. Kalau nggak pakai gula di otak kita akan pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa pingsan, bisa gula darah rendah yang disebut hipoglikemia. Mana yang benar? Saya sarankan kalau kita peduli dengan kesehatan, tidak ada yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita kecuali diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyalahin dokter untuk, kata dokter, saya mesti olahraga supaya saya sehat. Saya udah olahraga, kenapa saya nggak sehat juga? Yang harus kita lakukan yaitu kita belajar, investasi di diri kita, yaitu investasi di otak kita. Kita belajar dan kita kira-kira mana yang masuk akal buat kita. Saya sarankan untuk belajar tidak kata orang, tidak kata teman, tidak kata keluarga, oh saya makan begini aja, saya bisa kok gitu. Kalau bisa belajar banyak dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, dan kira-kira ada penjelasan ilmiahnya. Jadi kalau saya sebagai dokter harus ada penjelasan ilmiah. Kalau nggak ada penjelasan ilmiah, nggak cocok buat saya. Mungkin cocok buat orang lain, ya semenjak saya makan ini saya enak. Itu feeling ya, perasaan. Tapi harus ada penjelasan ilmiahnya dan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Sesuai nggak? Apa yang kita rasakan kita enak, tapi pemeriksaan laboratorium sesuai nggak? Bagus nggak hasil laboratorium kita? Nah, dari buku ini setebal 350-an halaman, perjalanan menuju ketofastosis sang guru berawal dari Alif. Ini Alif nih anaknya, ini orang tuanya yang namanya Tio, dan penulisnya adalah Nela Dusan. Jadi Nela Dusan ini merangkum perjalanan dari mereka dan apa yang dipikirkan Tio untuk kesehatan anaknya. Anaknya lahir dengan problem di otak sehingga dia harus berpikir bagaimana caranya anaknya bisa lebih baik, bisa hidup lebih baik. Bagaimana caranya memberikan nutrisi ke otak. Nah, itu yang dipikirkan. Sehingga beliau mempelajari fisiologi dan biokimia. Jadi, kalau Anda yang senang dengan sebab, akibat, alasannya, Anda cocok baca buku ini. Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa harus kita menghindari itu? Ada di buku ini. Buku ini ada pengantarnya, ada beberapa dokter di sini sebagai yang menuliskan kata pengantar. Spesialis anak, konsultan jantung anak, ada spesialis saraf, penyakit dalam, ada beberapa dokter yang lain. Dan di bagian pertama yaitu perjalanan. Tio ini bukan dokter, tetapi dia engineer yang berpikir bagaimana supaya anaknya bisa bertumbuh layaknya seperti yang lain. Karena ada problem di otaknya, sehingga dia belajar bagaimana cara memberikan nutrisi di otak supaya otak cukup nutrisinya. Di bagian kedua perjalanan orang tuanya ini, karena anaknya menderita cerebral palsy, itu cacat bawaan lahir ya. Kemudian di bagian ketiga, kotak Pandora kesehatan. Nah, ini yang kalau Anda suka dengan fisiologi, Anda baik membaca ini. Apa yang Anda peduli dengan kesehatan Anda dan keluarga Anda, sebaiknya Anda membaca ini. Ada fisiologinya di sini dan ada basic manusia yang jutaan tahun yang lalu sebenarnya kita nggak kenal dengan gula. Jutaan tahun yang lalu kita nggak kenal dengan handphone dan kita tidak kenal dengan pertanian. Nggak kenal kan? Nggak kenal dengan beras. Kita nggak kenal dengan roti, nggak kenal. Kita taunya cuma berburu. Dulu hanya mengandalkan hewan. Mereka nggak tahu dengan berry-berry. Mereka nggak tahu dengan jamur. Dan itu bahaya kalau salah makan bisa sakit perut kan. Mereka berburu sesuatu yang bergerak, ditangkap, kemudian mereka makan. Kalau cara itu nggak benar, kita udah nggak ada. Jutaan tahun yang lalu nggak ada harus sarapan dulu sebelum berburu. Benar nggak? Jutaan tahun yang lalu itu nggak ada harus minum vitamin. Zaman dulu orang tuh harus kejar dulu buruan ya, baru bisa makan. Kalau sekarang kan nggak. Kita makan dulu baru kerja. Makan dulu baru nge-gym. Kalau nggak makan nggak bisa nge-gym, lemes.
Bedanya dulu gimana? Kalau dulu nggak punya kulkas, kalau ada makanan ya udah dimakanin habis, udah selesai. Nggak bisa disimpan. Kalau sekarang kan masih ada makanan kemarin, masih ada makan seminggu yang lalu, tinggal panasin gitu. Jadi lebih mudah zaman sekarang mengakses makanan dibanding dulu. Jadi kalau misalnya kita dulu makan dulu nggak bisa dilakukan, artinya kita harus makan dulu baru berburu, ya kita nggak ada. Artinya bisa kok sebenarnya kita melakukan tindakan atau bekerja atau beraktivitas makannya terakhir, kejar dulu aktivitasnya baru makan terakhir. Bisa kok, zaman dulu bisa seperti itu. Nah sekarang pertanyaan kenapa sekarang nggak bisa? Ada sesuatunya, pasti ada sesuatunya. Kemudian metabolisme glukosa, jadi kalau kita makan ada karbohidrat masuk ke dalam usus dirubah menjadi glukosa, kemudian ada lemak, bagaimana lemak itu dirubah jadi di dalam tubuh, dan ada protein juga. Di sini juga ada perkembangan dari Alif itu sendiri setelah Tio mendapatkan cara untuk memberikan energi ke dalam mielin atau saraf di otak, dan ada keseimbangan juga di sini, ada ritme sirkadian. Jadi kalau zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, jadi kalau orang bekerja dia hanya di pagi hari sampai sore, sore dia pasti akan tidur karena gelap. Kalau gelap kita jadi mangsanya. Kalau sekarang ya enggak ya, kita bisa sirkadian itu bisa kebalik karena kortisol kita bisa sampai tengah malam. Ada lagi yang bisa shift jaga, jadi bagaimana kita menyeimbangkan seperti itu. Kemudian stres mereka dari pagi sampai sore untuk mencari buruan. Kalau kita stresnya sampai malam karena kita masih mencari buruan kita sampai tengah malam berupa duit buruan kita. Kemudian di sini juga ada sejarah terbentuknya komunitas ketofasos Indonesia yang sudah kira-kira ada 600.000 orang di grup ketofasos Indonesia. Jadi buku ini sangat bermanfaat buat Anda yang ingin tahu, peduli dengan kesehatan. Saya sarankan untuk membaca buku ini.